Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari apa sih? Hari ini hari Minggu loh, waktunya sekolah minggu. Oh iya, aku hampir lupa. Adik-adik di rumah gak lupa kan kalau hari ini kita waktunya sekolah minggu? Kalau gitu, mari kita duduk yang rapi. Setelah itu lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau beri. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, bersumber kehidupanku. Pam 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 pam. Shalom. Bagaimana adik-adik di rumah? Wow, luar biasa ya. Oke, kakak di sini pun juga luar biasa. Penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Yuk,
Kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Yuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan hari ini. Kami saat ini sehat, itu semua berkat Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus pimpin kami, buat kami mengerti, adik-adik yang ada di rumah mengerti cerita kebenaran firman Tuhan, biarlah itu berakar dalam kehidupan kami, dalam hidup kami, bertumbuh, dan akhirnya nanti berbuah. Tuhan Yesus, tolong kami semua, untuk kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Oke. Nah, adik-adik di rumah punya saudara ya. Ada kakak, ada adik, ada adik-adik gitu ya. Terus mungkin rumahnya itu berdekatan dengan rumah sepupunya. Pasti adik-adik di rumah sering main kan di rumah. Sering main sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya. Kalau yang masih kecil-kecil, yang kalau umurannya sama, rame ya, seneng ya. Atau adik-adik yang nggak punya kakak, nggak punya adik, main sama temen-temennya. Seneng ya main ya. Main, punya mainan gitu ya, mobil-mobilan, terus punya alat masak gitu ya. Seneng ya main sama-sama ya. Nah, seneng Kak, aku seneng main sama-sama. Terus lari-lari, main-main gitu ya. Terus ada yang rebut mainannya adik-adik. Aku suka mainan ini. Aku suka mainan ini, HP. Datang gitu ya adiknya atau temennya mau lihat. Terus ngeroyok gitu ya. Rebutan satu dengan yang lainnya, rebutan sama adiknya, rebutan sama kakaknya, rebutan sama temen-temennya gitu ya. Terus akhirnya bertengkar, nangis, marah, gitu ya. Terus nggak mau lagi main sama temennya. Duh, mainanku diambil gitu ya. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Dulu Kak Lila juga pernah seperti itu waktu kecil gitu ya. Nah, marah, nangis gitu ya. Terus akhirnya besok baik lagi, lupa lagi, main lagi sama-sama, nggak inget-inget gitu ya. Nah, hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan itu tentang mengampuni. Siapa yang pernah ditukari sama temennya, adiknya, kakaknya, nangis, terus nggak mau main lagi, terus minta maaf, akhirnya mau main lagi, terus seneng lagi, ketawa lagi ya. Nah, di sini Kak Lila mau sampaikan di Lukas 6 ayat 37 itu tentang ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, kita belajar tentang pengampunan saat ini ya. Nah, cerita firman Tuhan itu ada di Matius. Bentar ya. Matius 18 gitu ya. Matius 18 di sini mengisahkan Petrus bertanya kepada Yesus gitu ya tentang pengampunan. Nah, Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di sini katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Terus, sampai 7 kali? Nah, ini Petrus tanya sama Yesus, sampai 7 kali? Gitu ya. Terus, Yesus menjawab apa adik? Di ayat 22 ya. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali 7. Berapa? Banyak. Gitu ya. Dikalikan banyak gitu ya. Nah, bukan berarti di sini
70 kali 7 itu berapa? 490. Oh, berarti aku harus mengampuni saudaraku, temanku, orang yang menyakiti aku itu sebanyak 490 kali, begitu. Ini kan Yesus kan bicara sama Petrus seperti itu, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7, berarti 490 dong. Nah, yang dimaksud firman Tuhan ini bukan dihitung banyaknya. Nanti gini, si Ani ini pernah rebut mainanku, wes aku gak mau main lagi wes. Terus habis gitu sama mama papa, ayo minta maaf, gak boleh marah-marahan gitu ya, harus mengampuni. Nah, habis itu, gitu. Itu tulus apa enggak? Belum kan ya, terus harus minta maaf, setelah bertengkar terus minta maaf gitu. Terus main lagi, bercanda lagi, main-main lagi, belajar sama-sama. Nah, ini yang Tuhan mau itu bukan dihitung berapa kali. Lah wes Ani iki wes peng wakeh nukari aku, wes aku mau meneh wes. Aku enggak mau lagi berteman sama Ani. Udah berapa kali aku ampuni, berapa kali aku maaf nih. Banyak 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 490. Apa seperti itu? Bukan. Tidak berapa banyak kita mengampuni, tetapi Tuhan Yesus mau kita mengampuni itu terus berulang kali gitu ya. Yang dimaksud Tuhan Yesus kepada Petrus yaitu kesediaan, kemauan Petrus untuk mengampuni seseorang itu berulang-ulang kali. Tanpa menghitung berapa banyaknya kita mengampuni, tapi terus-menerus mengampuni. Jadi adik-adik belajar ya di rumah ya. Seperti apa belajar untuk mengampuni. Ini yang dimau Tuhan. Nah, ini gambar apa? Gambar kertas, iya benar kertas. Ini kertas merah berbentuk hati. Ya. Berbentuk hati, ini melambangkan kasih. Ya. Kasih, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga mengampuni, mengasihi siapa? Mengasihi Kak Lila, terus mengasihi siapa? Adik-adik yang ada di rumah, mengasihi papa, mama di rumah, mengasihi saudara-saudara kita semua. Tuhan mengasihi umat manusia. Ya, ini gambarannya bentuk hati seperti ini. Nah, saat ini hatinya utuh ya, utuh. Nah, Tuhan mengasihi manusia, tetapi manusia seringkali berbuat dosa. Menyakiti ini berbuat dosa. Terus lagi menyakiti hati Tuhan. Terus nggak mau mengampuni. Terus apa lagi? Tidak mau memaafkan. Terus apa lagi? Tidak menghormati orang tua. Berani sama orang tua. Terus apa lagi? Suka bertengkar. Bertengkar sama teman-temannya. Nggak mau mainan lagi. Terus apa lagi? Tidak mau apa lagi? Tidak mau ini mencuri, menyontek. Menyontek. Terus apa lagi? Ini menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Sampai semuanya ini saat kita melakukan dosa, yang sedih siapa? Tuhan yang sedih. Tuhan yang sedih, hati Tuhan disobek-sobek. Kasih Tuhan, sobek-sobek, habis semua. Habis nih gitu ya. Kita seringkali membuat hati Tuhan sedih. Seringkali membuat hati Tuhan sedih gitu ya. Terus, ini. Jatuh, ada yang jatuh ya? Enggak. Ada yang jatuh ya? Tak ambil. Nah, hatinya luka gitu ya. Hati Tuhan juga sedih. Hati kita juga, kalau kita sering menyakiti teman kita, tidak mau mengampuni, marah sama papa mama, terus apa lagi? Tidak taat. Kasih kita juga enggak utuh, sobek-sobek. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan di dalam apa? Di dalam doa gitu ya. Kita bawa
Tuhan gitu ya. Kita bawa Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam doa. Tuhan, hatiku terluka. Aku tidak bisa mengampuni ini Tuhan, gitu ya, bawa dalam doa. Tuhan, berikan aku kasih-Mu untuk aku bisa mengampuni, gitu ya. Dibawa dalam doa. Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus pulihkan, gitu ya. Dipulihkan sama Tuhan. Nah, dipulihkan sama Tuhan. Dipulihkan sama Tuhan. Dipulihkan sama Tuhan. Dipulihkan sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau mengampuni Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau Tuhan. Ya, hatinya kembali utuh. Saat kita datang kepada Tuhan, walaupun utuh ya, ini Tuhan pulih nih. Tuhan memulihkan sehingga hati kita bisa mengampuni, mengasihi, mengampuni orang lain itu penting gitu ya. Nah, karena kasih Tuhan kita dipulih deh. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan hati kita untuk kita bisa mengampuni gitu ya. Oke, nah akhirnya apa? Akhirnya mengampuni orang lain itu penting karena Tuhan terlebih dulu mengampuni kita. Tuhan terlebih dulu mengampuni dosa kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi mengampuni itu penting. Yuk kita belajar ya. Ampunilah dan kamu akan diampuni ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ajar kepada kami Allah Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami bisa mengampuni teman-teman kami yang menyakiti hati kami. Mengampuni orang tua kami. Mengampuni orang-orang, teman-teman, saudara-saudara kami yang menyakiti hati kami. Tuhan Yesus tolong kami, di mana Tuhan terlebih dulu mengasihi kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kepada kami untuk kami bisa mengampuni orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Dah. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kid. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.